sobat-sobatku, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-51. Apa kabar? Luar biasa, fantastic, yes. Don't worry, be happy, tetap optimis dan semangat. Hari ini saya mau berbagi kepada sobat-sobat sebuah tema, gembalakanlah dengan kasih. Kok menarik ini ya? Terinspirasi pada peristiwa perjumpaan Yesus dengan para muridnya di tepi pantai Galilea dalam Yohanes 21. Berjumpa dengan para murid yang nelayan, mengapa Yesus memakai dan bersabda kepada para muridnya untuk mengingatkan mereka, gembalakanlah dengan kasih. Apa arti Yesus menampakkan diri kepada para muridnya setelah dari kebangkitan dan dia tidak langsung ke surga? Ia masih berjumpa dengan para muridnya. Para muridnya punya hak untuk menentukan hidup masa depan. Maka setelah sang guru tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka kembali ke pekerjaan-pekerjaan rutinitas mereka. Yesus menghormati mereka. Maka Yesus mengingatkan kepada mereka memang hidup adalah anugerah dari Allah, nikmatilah. Sebagai nelayan, sebagai gembala, sebagai petani, sebagai karyawan, so no problem. Yesus ingin mengingatkan mereka hidup memang adalah anugerah, maka mereka diminta untuk merasakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Dan Yesus ingin supaya para muridnya diberdayakan. Sekalipun tidak ada dirinya di samping mereka secara ragawi, bagaimana para murid tidak khawatir akan kehidupannya, tidak putus asa, tidak mutung, tidak ngelokro. Maka Yesus berjumpa dengan mereka. Dan dalam perjumpaan itu, apa yang Yesus harapkan? Yesus ingin supaya mereka tetap hidup di dalam damai sejahtera. Karena menyaksikan orang yang dicintai, melihat sang guru yang ditangkap, digelandang, disiksa, dibunuh dengan cara disalib akan menimbulkan sebuah kondisi psikis yang sangat-sangat traumatik. Tapi Yesus mengingatkan kembali bahwa sumber damai sejahtera bukanlah karena orang-orang lain yang menentukan kehidupan dirinya. Itulah sebabnya bagaimana kejahatan orang lain dikelola dengan kuasa pengampunan, dengan jiwa yang positif, sehingga orang tetap hidup dalam damai sejahtera dan tidak ikut larut dalam kejahatan orang lain. Maka Yesus mengingatkan mereka. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada mereka, aku lapar, adakah lauk? Kami seharian saja tidak mendapat ikan. Bagaimana engkau meminta? Lalu Yesus berkata, tebarkanlah ke sebelah kanan. Nah, sumber damai sejahtera adalah Sang Kristus sendiri, sumber kehidupan. Para murid punya hak untuk menentukan hidup masa depannya seperti kita punya hak. Tetapi Yesus mengingatkan kembali, jangan lupa tentang visi mendatangkan kerajaan Allah dan misi menyelamatkan manusia.
Itulah sebabnya Yesus meminta makanan. Tujuannya adalah supaya para murid diingatkan kembali tentang spiritualitas yang ingin Yesus ajarkan kepada kita supaya kita memilikinya, yaitu spirit of giving. Silakan jadi petani yang memberi, silakan jadi nelayan yang memberi, silakan jadi gembala yang memberi. Itu sebabnya mengapa Yesus meminta supaya para muridnya memiliki spirit of giving, karena ia akan berhadapan dengan orang-orang yang akan bersuara seperti Yesus, orang-orang yang kelaparan, yang meminta makanan dan minuman. Yesus ingin supaya mereka tetap berbagi kebahagiaan. Ketika mendapatkan rezeki apapun, ketika tidak, mereka berbagi kebahagiaannya, sharing of happiness. Dan ketika mereka mendapatkan ikan, ternyata Yesus sudah membakar ikan dan roti dan menyiapkan untuk mereka. Apa artinya ini, saudara-saudara? Yesus hanya ingin mengingatkan kita kembali tentang visi mendatangkan kerajaan Allah dan misi menyelamatkan umat manusia dan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Itulah yang Yesus harapkan dari perjumpaan itu. Dan bagaimana kita bisa berdaya dan mampu mengasihi seperti yang Yesus inginkan. Yesus menginginkan syarat utama dan satu-satunya adalah perjumpaan yang terus-menerus dengan Sang Ilahi. Yesus tahu dia akan terangkat ke surga, tetapi persekutuan dengan Sang Kristus seperti yang sudah didoakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan kita di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Maka perjumpaan itu akan menjadi sebuah kekuatan, sebuah energi surgawi yang akan memampukan kita berbagi. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi syarat utama. Itulah sebabnya mengapa Yesus setelah bangkit tidak meninggalkan para muridnya, tetapi berjumpa kembali. Proses perjumpaan itu akan memberikan kekuatan, pengalaman, iman yang sangat menakjubkan dan memberdayakan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, menjadi orang yang murah hati adalah harapan yang Yesus inginkan dan menjadi tugas mulia yang tidak boleh dilupakan. Ketika Yesus bersabda, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, dan mereka mendapat begitu banyak ikan, bahkan tidak kuat untuk mengangkat ikannya. Yesus mengingatkan supaya mereka tidak serakah. Tetapi Yesus menginginkan mereka tetap berkelimpahan dalam kasih, berkelimpahan dalam hidup yang murah hati, abundance of life. Dengan abundance of life, maka para muridnya ini selalu dapat menghadirkan kembali Yesus yang murah hati, Yesus yang berbagi roti dan berbagi ikan. Dan itu harus didatangkan terus-menerus, represensia. Murid-murid tidak terus bisa mengandalkan kehadiran Yesus secara ragawi di sampingnya, tapi Yesus memberikan kekuatan baru. Hasil pekerjaan kita, hasil jerih payah kita, haruslah kita bagikan sebagai kebahagiaan surgawi kita, menjadi kekayaan hati kita, kemurahan hati kita, abundance of life. Maka Yesus menginginkan para muridnya untuk tidak ragu, untuk tidak takut bahwa sumber kehidupannya adalah Sang Kristus. Maka para muridnya dan gereja diminta supaya memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan manusia ini, memberikan kontribusi yang konstruktif, yang membangun,
sehingga menciptakan manusia yang berbeda secara kualitatif. Dari lintah darat menjadi malaikat yang memberi, dari seorang pembunuh menjadi penulis dan pewarta kasih Kristus, dari seorang pezina menjadi orang yang mengurapi. Nah, itulah artinya saudara-saudara, mengapa Yesus meminta kepada mereka. Dan ketika Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus nelayan, tetapi mengapa Yesus minta gembalakanlah? Ini bukan soal alih profesi. Ini bukan profesi yang dikehendaki Yesus bahwa gembala lebih mulia. Tapi Yesus sedang berbicara tentang sebuah prinsip hidup, tentang nilai hidup, yaitu fungsi pastoral, supaya orang care terhadap sesamanya, supaya orang siap untuk memberi kehidupan bagi domba-dombanya. Setiap orang mau berkorban untuk sang domba-dombanya. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku di tengah para muridnya sebagai nelayan. Bukan supaya Petrus pindah profesi jadi gembala, tetapi sebagai nelayan, nelayan yang mencintai, nelayan yang mengasihi, nelayan yang siap berbagi kebahagiaan, berbagi kehidupan, berbagi cinta kasih, spirit of giving, spirit of happiness, supaya orang lain dapat melihat Yesuslah yang sedang dihadirkan, represensia. Dengan demikian orang akan melihat Yesus yang berbagi, Yesus yang murah hati, Yesus yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian. Maka gembalakanlah adalah sebuah prinsip kemanusiaan untuk mengasihi, untuk memperhatikan, untuk menolong, supaya orang-orang yang kita gembalakan ini menjadi subjek yang akhirnya menggembalakan yang lain. Sakius, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Sang gembala merawat orang-orang yang dianggap hina, tetapi setelah digembalakan ia menjadi gembala. Tuhan, separuh milikku akan ku persembahkan. Nah, itulah fungsi gembala. Gembala adalah sebuah prinsip pelayanan, gembala adalah sebuah prinsip dan nilai kehidupan. Gembala adalah sebuah spiritualitas untuk berbagi, untuk saling menjaga. Maka gereja diingatkan kembali untuk melakukan tugas-tugasnya. Para murid punya hak untuk bekerja di lapangan hidupnya. Tetapi Yesus meminta supaya para murid terus mewartakan tentang kasih Allah. Jangan pernah melupakan pewartaan kasih Allah. Silahkan menangkap ikan, tapi wartakanlah kasih Allah dengan menangkap ikan itu, yaitu berbagi ikan bagi orang-orang yang bersuara seperti Yesus yang kelaparan. Aku lapar, apakah engkau mempunyai lauk untuk aku makan? Suara Yesus akan didengar di sekeliling gereja. Maka gereja diingatkan kembali. Silakan menjadi nelayan, silakan menjadi gembala, silakan menjadi pengusaha, silakan menjadi guru, silakan menjadi pendeta, silakan menjadi siapapun. Tapi jangan melupakan persekutuan. Karena persekutuan yang kuat, persekutuan yang saling melayani, persekutuan yang saling perhatikan, persekutuan yang saling merawat, persekutuan yang saling memberi, persekutuan yang saling menolong akan menghadirkan kembali Bapa di dalam aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan kita di dalam Bapa. Koinonia, persekutuan orang-orang percaya.
Silahkan mencari nafkah, silahkan melakukan aktivitas gerejawi, silahkan melakukan disiplin-disiplin rohani, tapi jangan melupakan pelayanan bagi kehidupan. Ketika bait Allah tidak mau berjalan dan orang tidak boleh masuk bait Allah, maka Yesus sang bait Allah lah yang berjalan mencari orang. Sumur lumaku tinimbo. Tidak logis. Yang logis adalah timba-timbalah yang datang kepada sumur. Tapi bagi Yesus, kerajaan Allah, gembalakanlah domba-dombaku adalah sebuah prinsip pastorale, bahwa kitalah yang berjalan untuk ditimba. Sakeus turunlah, ibu tidak adakah yang menghukum engkau? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Adalah bait Allah yang menjumpai orang. Adalah prinsip penggembalaan yang concern tentang keselamatan orang, tentang kedamaian orang, tentang kehidupan orang, tentang kebahagiaan orang. So, seringkali dalam pelayanan kita menghadapi masalah-masalah. Yesus juga meminta kita supaya smart dalam pelayanan. Kita memiliki otot. Dengan otot itulah kita berkarya, dengan otot itulah kita berjalan, dengan otot itulah kita lari ke sana, kita lari ke sini. Dengan otot itulah kita berjalan ke sana, kita berjalan ke sini. Dengan otot itulah kita pergi ke sana, kita pergi ke sini, di mana Allah meminta. Bahkan dengan otot itu kadang-kadang Yesus meminta kita memanggul salibnya, supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Bahkan Yesus bersabda, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, karena Ia akan memberikan kekuatan baru kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tapi otot saja belum cukup. Kita punya 10 jari. Itulah sebabnya kita diajarkan menggunakan otak, bagaimana menyelesaikan satu pekerjaan dengan satu jari, satu pekerjaan lain dengan jari yang berikutnya. Tidak 10 jari mengerjakan hanya satu pekerjaan. 10 jari itu akan mampu memanage keluarga kita, memanage keluarga sesama kita. Dengan jari itu kita juga memanage kehidupan gereja kita. So, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita, saya nggak bisa melayani, saya nggak bisa menggembalakan, saya tidak bisa berpartisipasi karena saya sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga saya sudah sibuk di kantor saya dan sebagainya. No. Mungkin kita bisa mengerjakan problem-problem di rumah tangga kita dengan jempol dan telunjuk kita. Kita bisa mengerjakan di kantor kita pekerjaan-pekerjaan yang berat dengan jari tengah, jari manis dan jari kelingking kita. Kita bisa berpelayanan di gereja dengan jari jempol dan jari telunjuk tangan kiri kita. Kita bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan di masyarakat kita dengan jari tengah, jari manis atau jari kelingking tangan kiri kita. Itulah fungsinya otak yang membedakan kita dengan binatang. Sehingga kita bisa smart dalam persekutuan, kita bisa smart dalam berkarya, kita bisa smart dalam pelayanan. Maka sangat realistis ketika Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tidak berarti harus menghancurkan dan mengorbankan keluarga kita. Tidak harus mengorbankan dan menghancurkan kehidupan sesama kita. Tidak harus meninggalkan pekerjaan kita. Tetaplah jadi nelayan, nelayan yang menggembalakan. Tetaplah jadi petani, petani yang menggembalakan. Nah, di tengah-tengah pelayanan seringkali kita mendapat kritik, kita mendapatkan kecaman, kita mendapatkan penolakan. Marah? Tentu sebagai manusia. Tapi Yesus mengajarkan kita punya hati. Kita melakukan sesuatu dengan hati kita, dengan cinta kasih kita.
Maka sekalipun dianiaya, sekalipun dicaci maki, sekalipun diludahi, sekalipun diperolok-olok, sekalipun dipuntelanjangi, sekalipun dibunuh dengan cara yang sangat biadab dan memalukan, dengan cara disalib, tapi Yesus memiliki hati. Itulah sebabnya hatinya bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus sedang memenuhi perintahnya kepada para muridnya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena orang-orang itu juga adalah domba-domba Allah yang harus dijaga, dirawat, didoakan, diselamatkan, supaya akhirnya mereka mengaku, "Sungguh ia orang benar, sungguh ia anak Allah, kitalah yang bersalah." So, yuk lanjutkan, hadirkan Kristus kembali di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat kita, sambil dituntun dengan spiritualitas yang Yesus ajarkan. Gembalakanlah domba-dombaku. Oke, sobat-sobat, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam. Yes.